Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita malam ini akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang pembahasan Asmaul Husna, fikih Asmaul Husna, dan masih juga dalam nama Allah Al-Waris. Qala mu'allif Hamidullah ta'ala wa kitabu azza wa jalla huwa kitabul hidayah wal izzi wal falah. Dan kitab Allah Azza wa Jalla adalah kitab, yakni kitab isinya tentang hidayah, petunjuk. Al-Quran ini isinya kitab tentang hidayah, petunjuk. Wal izzi wal falah, dan juga tentang kemuliaan dan juga kesuksesan atau keberuntungan. Yurisuhu subhanahu manistafahum liminnatihi wastabahum likaromatih, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yakni siapa yang dia pilih, yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan karunia-Nya, dan juga dipilih oleh Allah untuk mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Di dalam yakni surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ini ayat 32, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih, orang-orang yang kami pilih di antara yakni hamba-hamba kami. Lalu faminhum, di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, wa minhum muqtasid, ada pula yang pertengahan, dan ada pula yang sabiqum bil khairat biidznillah, yakni yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah ia merupakan fadl, karunia yang besar. Maka semuanya mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pewaris kitab ini, walaupun bertingkat-tingkat, yakni berbeda-beda nih tingkatannya, dan keadaannya pun yakni berbeda-beda. Maka masing-masing dari mereka mendapat bagian min warasatihi, dari warisan tersebut Alkitab, yakni yang berisi hidayah, petunjuk ini. Demikian juga sesungguhnya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan nama Al-Waris, dengan nama ini itu Al-Waris ini masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama al-husna yang paling indah. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kepadanya dengannya. Wala siyama bi mura'atil munasabati bainal matlub wal ismil mazkur. Lebih-lebih kalau dikaitkan ketika berdoa itu kan kita diperintahkan berdoa kepada Allah dengan tawassul dengan asmaul husna. Lebih-lebih kalau ada kesesuaian antara yang diminta dengan nama Allah yang disebutkan. Misalkan minta rezeki berarti Ar-Razzaq. Minta rezeki Ar-Razzaq. Ya Allah ya Razzaq urzuqni misalkan. Kemudian minta ampunan, innaka antal ghafur, misalkan antal ghafurur rahim, misalkan Allah Engkau Maha Pengampun. Sebagaimana di dalam doanya Nabiullah Zakaria alaihissalam, Allah Taala berfirman wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa asrakhna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Dan Nabi Zakaria ketika berdoa bermunajat berdoa kepada Rabb-Nya dengan berdoa Rabbi wahai Rabbku la tadarni farda, jangan engkau tinggalkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, dan engkaulah sebaik-baik zat yang mewariskan atau mewarisi. Fastajabna lahu, maka kami pun mengijabai doanya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya Yahya, wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Sesungguhnya mereka dahulu ini yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami dengan berharap-harap dan rasa takut, wa kanu lana khashiin, dan mereka khusyuk pada ini kami. Di ayat yang lain fahab li min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ini di antara doa Nabi Zakaria ketika lama tidak punya keturunan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta itu. Maka al-irs, yaitu warisan yang di sini yang dimasukkan di sini adalah warisan berupa ilmu dan juga kenabian dan juga dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan warisan terkait dengan harta, karena ini nabi. Dan di sini Nabi Zakaria alaihissalam bertawassul di dalam konteks ini dengan nama Allah Al-Waris. Al-Waris mura'atan limunas, karena memperhatikan hubungan antara yang diminta dan nama yang disebutkan. Jadi apa yang diminta dan juga apa yang diinginkan. Diinginkan apa? Pewaris. Orang yang akan mewarisi keilmuan, kenabian. Itu maksudnya keturunan. Maka disebutkan wa anta khairul warisin. Wa anta khairul warisin. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabai doa Nabi Zakaria alaihissalam. Akhirnya faja'ala imra'atahu waludan ba'da an kanat akima.
Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri Nabi Zakaria itu walud dan subur setelah sebelumnya mandul. Ya, Allah Maha Kuasa untuk melakukan itu semua. Maka walaupun manusia mengatakan, oh ini mandul, susah punya anak, tapi kalau terus berdoa dan Allah kemudian mengijabai doa itu, Allah menjadikan orang yang mandul menjadi subur. Bagaimana di sini Allah menjadikan istri Nabi Zakaria waludan ba'da an kanat akimah. Dijadikannya subur, banyak anak. Ba'da an kanat, setelah sebelumnya mandul. Maka yang menjadikan mandul, menjadikan subur itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kembali, Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa untuk melakukan sesuatu apa yang diinginkan. Walaupun menurut manusia mungkin kemungkinan kecil, tidak mungkin, tapi jangan putus asa. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini keyakinan ini harus kita tanamkan, sehingga apapun yang diinginkan oleh manusia, terkadang mungkin menurut perhitungan manusia sudah enggak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jika orang betul-betul minta kepada Allah, maka Allah akan ijabah itu. Wa razaqahu waladan dzakaran sholihan samahu Yahya. Akhirnya Allah memberikan rezeki kepada Nabi Zakaria berupa seorang anak laki-laki yang soleh yang diberi nama Yahya. Wa ja'alahu nabiyyan minal anbiya, dan Allah menjadikannya seorang nabi di antara para nabi dan mewarisi kenabian setelah ayahnya. Mewarisi kenabian setelah ayahnya. Demikian juga seperti warisan yang penuh berkah ini pula yaitu apa yang datang di dalam firman Allah Ta'ala, wa waritha Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman mewarisi Nabi Dawud. Jadi warasa Sulaiman abahu, Sulaiman mewarisi ayahnya yakni Dawud. Apa yang diwarisi? Kenabian, nubuah, kenabian. Wal amru lillahi min qablu wa min ba'du, dan semua urusan perkara itu ya di tangan Allah sebelum dan setelahnya. Wa huwal mannu wahdah, dialah Allah yang maha memberikan karunia, hanya dia semata yang maha memberikan karunia. Demikian juga, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Wa huwa tabaraka wa ta'ala khairul warisin, dan Allah Subhanahu wa taala ini khairul warisin, sebaik-baik pewaris, atau yang zat yang mewarisi. Jemaah sekalian dimani Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang sekarang nama Allah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Nama Allah Mutakabbir ini ada di satu tempat. Satu tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah Ta'ala, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di sini Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dan Al-Mutakabbir ini adalah nama yang menunjukkan yakni sifat Allah Subhanahu wa taala dengan takabbur wal kibriya. Takabbur ini kan sombong, kesombongan. Jadi hanya Allah yang memiliki, yang berhak untuk memiliki sifat kesombongan. Jadi tak di dalam mutakabbir ini adalah bukan takalluf, akan tapi tak ini adalah tafarrud wal ikhtisas, artinya hanya Allah yang memiliki sifat kesombongan. Maka al-kibriya itu sifat Allah Subhanahu wa taala
yang la yaliku illa bihi, yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Oleh karena itu nanti akan disebutkan tentang ancaman yang keras lil mutakabbirin, bagi orang-orang yang memiliki sifat kesombongan. Ancam dengan ancaman yang keras orang-orang memiliki sifat kesombongan. Wa uqubatillah, atau wa uqubatullahi lahum al-muajjalah wal muajjalah. Demikian juga hukuman Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berlaku sombong, hukuman yang disegerakan di dunia maupun nanti dia akan diberikan di akhiratnya. Qala Qatadah mengatakan huwallazi takabbaru an kulli su'in, takabbaru an kulli su'. Wa qala aidan alladzi takabbaru anis sayyi'at, wa qala aidan alladzi takabbaru an kulli syarrin, yaitu dialah zat yang takabbaru an kulli su'in, yani yang takabbaru memiliki sifat kesombongan dari setiap su', yani kejelekan. Wa qala aidan alladzi takabbaru anin sayyi'at, jadi yang memiliki sifat yani kesombongan, yani angkuli ani sayyi'at, dari segala macam kejelekan. Demikian juga alladzi takabbaru an kulli syarrin, yang takabbaru memiliki sifat ini agung dari yani apa setiap syarr, yani kejelekan gitu. Jadi hanya Allah yang memiliki sifat, yang berhak menyandang sifat kesombongan dan yani apa takabur, kesombongan dan keagungan ini. Qala Muqatil muta'adzimu an kulli su'in. Wa qala Abu Ishaq Sabi alladhi yakburu an dzulmi ibadihi, yaitu yang maha besar dari mendolimi hambanya. Allah tidak akan mendolimi hambanya, akan butuh untuk mendolimi hambanya. Wa qala Maimun bin Mahran takabbaru anisu wa sayyi'at fala yasduru minhu illa khairat. Takabbaru an su' wa sayyi'at, maha agung dari kejelekan dan kejahatan dan kejelekan, maka maksudnya ini tidaklah muncul, tidaklah keluar darinya kecuali khairat, semua kebaikan-kebaikan. Tak ada yani apa kejelekan, kejahatan yang berasal darinya. Wa jima'u dzalika anna hadzal ism yadullu ala ta'ala Allahi an sifatil khalqi wa ta'adzumihi subhanahu an mumatsalatihim aw ayyumathiluhu wa rifatihi subhanahu an kulli naqsin wa aibin. Dan kesimpulan semua itu, kunci semua itu bahwasanya nama ini menunjukkan maha tingginya Allah dari sifat-sifat makhluk dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala dari yani apa menyerupai mereka atau dari diserupai oleh mereka. Tidak ada makhluk yang menyamai Allah dan menyerupai Allah. Allah maha tinggi. Allah maha tinggi dari setiap kekurangan dan aib. Allah itu maha sempurna, jauh dari aib dan kekurangan. Fahuwal mutakabbiru anisyarri wa anisu' wa anidhulmi wa angkuli naqsin. Allah itu ya, jauh dari kejahatan, kejelekan, kezaliman atau dari segala kekurangan. Maka ini semua mengandung
sifat ini apa? Kesempurnaan. Kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam nama, sifat dan perbuatannya. Semua itu sempurna. Allah Maha sempurna dalam semua itu. Wa takabburu la yaliku illa bihi subhanah. Maka takabbur, sifat takabbur, kesombongan ini tidak layak kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dialah semata yakni Malik atau Raja, dan adapun selainnya adalah mamluk yang dikuasai. Hanya Allah yang maha merajai, yang maha kuasa, yang menjadi raja sesungguhnya. Wa huwa, dan dia Allah semata Rabb. Adapun selain dia ada marbub. Allah yang mengatur, semuanya diatur. Allah yang memiliki, hanya Allah memiliki, semua selain Allah itu dimiliki. Wa huwal khaliqu wahdah wa ma siwahu makhluk. Jadi isim fa'il khaliq, selain Allah makhluk. Dan bahasa Arab khaliq itu sang pencipta. Adapun makhluk yang diciptakan, kita semua ini makhluk. Jadi segala sesuatu selain Allah itu makhluk, diciptakan, dan Allah yang menciptakan. Adapun Allah itu sang khaliq, satu-satunya pencipta. Dan hanya dia semata satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan serta keagungan dan kebesaran. Sebagaimana Rasulullah SAW memadukan semua itu di dalam tasbihnya. Tasbih Rasulullah SAW untuk Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, di dalam rukuk dan sujudnya. Di antara dua rukuk, ada yang pernah baca dua rukuk, dua rukuk dan sujud ini. Haitsu kana yaqulu, di mana beliau berdoa, Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci zat yang memiliki al-jabarut wal malakut, maksudnya segala kerajaan, kebesaran, dan kibriya, kesombongan, dan azamah, keagungan. Fal munazzahu anin naqais alladzi lahul mulku wa tasarrufu wa tadbiru wal azamah fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi huwa wahdahu al-mutakabbir la syarikalah. Maka zat yang disucikan dari segala macam bentuk kekurangan, disucikan dari segala macam bentuk kekurangan, dialah zat yang memiliki kerajaan, maha kuasa untuk berbuat, maha mengatur, dan juga memiliki kekuasaan mengatur, dan juga memiliki keagungan baik di dalam nama, sifat, dan apapun yang dilakukannya. Maka hanya dia semata yang maha agung, yang memiliki sifat kesombongan yang tidak ada sekutu baginya. Wa amal abdul makhluk, adapun seorang hamba yang diciptakan sebagai makhluk, maka fa maqamuhu al-ubudiyatu wal khudu'u wal dhullu wal inkisaru wal ruku' wa sujud lil kabir al-muta'al al-azim dzil jalal. Adapun makhluk, kita semua ini makhluk, hamba makhluk, maka makomnya ada makom ubudiyah, beribadah, khudu' tunduk, patuh, yakni menghinakan diri, bersimpuh, rukuk dan sujud kepada zat yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha agung, yang memiliki keagungan. Wala'alla fi hada, barangkali di dalam ini terdapat adanya rahasia,
Di antara rahasia yaitu zikrullah bitakbir, menyebut Allah dengan takbir, yaitu Allahu Akbar di saat turun untuk rukuk, turun untuk sujud, dan wa dzikri kibriyai wa subhanahu wa ta'ala wa azamatihi hala rukuk wa sujud, dan juga menyebut zikir yang di situ menyebutkan bahwasanya sifat kibriya itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga keagungan Allah ta'ala di saat rukuk dan sujud. Ketika kita mau rukuk Allahu Akbar, mau sujud juga Allahu Akbar. Artinya itu apa sih? Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil, termasuk diri kita, semua itu kecil, hanya Allah yang Maha Besar. Nah, pas setelah baca takbir untuk rukuk atau sujud, pas sekali doa dengan subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal adhamati. Adapun wal iyadzubillah, kita berlindung pada Allah dalam hal ini, apabila seorang hamba itu istakbaro, sombong, merasa besar, menyombongkan diri, lebih-lebih menyombongkan diri dari tujuan utama dia diciptakan di muka bumi, dan dari tujuan utama dia diciptakan dan mewujudkan hal itu, yaitu beribadah kepada Allah. Barang siapa yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak mau mengesahkan Allah, yaitu dengan merendahkan diri, tunduk patuh dan bersimpuh di hadapannya, orang yang tidak mau beribadah dan tunduk patuh kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang paling besar, dan akan menghinakannya di dunia dan juga di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di banyak tempat di dalam kitabnya Al-Aziz, di dalam Al-Quranul Karim, dengan berbagai macam bentuk. Allah menyebutkan berbagai macam bentuk hukuman yang akan diberikan kepada orang-orang yang mustakbirin, orang-orang yang menyombongkan diri. Qala ta'ala innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, yaitu hina, kecil dan hina dina. Demikian juga Allah juga berfirman, alaisa bi jahannama maswan lil mutakabbirin, bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang yang mutakabbir ini diancam dengan apa? Azab neraka. Wa qala ta'ala qila dkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Ya, dikatakan masuklah kalian ini ke pintu-pintu, masukilah kamu ke dalam pintu-pintu neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan itu ada sejelek-jelek maswal mutakabbirin, tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Wa qala ta'ala walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Ancaman ini. Hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami wastakbaru anha, dan menyombongkan diri darinya, maka mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wa qala aidan
innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Ini Al-A'raf ayat 40. Coba dibaca Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya berarti kan ini ya. Jadi ancaman. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, gak beriman. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, berarti gak beriman dan menyombongkan diri darinya. Maka tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Bisa unta masuk ke lubang jarum? Kan gak bisa. Artinya gambaran mereka gak akan masuk ini apa? Surga. Ini gambar ancaman. Wa kadzalika najzil mujrimin. Dan demikianlah kami memberikan balasan pada orang-orang yang berbuat mujrim, berbuat kejahatan, berbuat dosa. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz namadz minal mustakbirin minal ashos wal umam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim contoh-contoh orang-orang yang berlaku sombong. Dicontohkan person-personnya. Wa bayyana ma akhalla bihim mid dunya minal iqab. Dan Allah telah menjelaskan hukuman yang ditimpakan kepada mereka di dunia. Dan juga wa ma'adda lahum fil akhirah minan nakal, dan juga hukuman yang disiapkan, disediakan untuk mereka di akhirat. Wa dzalika litastabina sabilul mujrimin wa liyakuna fi dzikri halihim idzatun lil mutta'idin, atau idzatan lil mutta'idin wa ibratan lil mu'tabirin. Dan juga Allah menjelaskan tentang hukuman yang ada di akhirat, hal itu supaya tampak jelas. Ini jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berlaku dosa, agar supaya di dalam menyebutkan keadaan mereka itu terdapat nasihat bagi orang-orang yang menginginkan nasihat, yang bisa mengambil nasihat dan pelajaran. Bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Jadi pelajaran ibrah ini pelajaran supaya tidak dicontoh. Ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan imamnya orang-orang yang sombong. Siapa? Iblis. Iblis. Adu Allah. Iblis musuh Allah. Musuh agama Allah. Musuh hamba-hamba Allah yang beriman. Itu iblis. Qala ta'ala illa iblis astakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis yang sombong dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Demikian juga Allah menyebutkan tentang Fir'aun dan kesombongannya, kecongkaannya, tidak mau menerima kebenaran, dia dan juga bala tentaranya. Qala ta'ala wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairi haqq. Dan dia dan juga tentaranya ini berlaku sombong, congkak di muka bumi. Bighairi haqq, dengan cara yang enggak benar. Bukan berarti nanti ada kesombongan yang benar. Nah, kesombongan sudah tidak benar, menolak kebenaran. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara orang-orang yang sombong, itu Walid bin Mughirah yang menentang kebenaran.
menentang, ini mengajak perang, yaitu Allah dan Rasulnya, dan menentangnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencelanya dengan celaan yang tidak diberikan kepada selainnya. Dan ini adalah balasan orang-orang yang menentang lagi menyombongkan diri. Di dalam surat Al-Muddatsir ayat 11 hingga 26, qala ta'ala dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u ain azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhikuhu su'uda innahu fakkara wa qaddara fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar faqala in hadza illa sihru yu'thar in hadza illa qaulul bashar sauslihi sakor. Ya Pak, ayat-ayat termasuk mufassal ini, jadi ayat coba dibaca ayat 11 hingga 26 situ. Ini kesombongan mengatakan Quran ini kayak ini dongengan orang-orang dahulu, sihir orang-orang dahulu. Tapi akhirnya apa? Ya ini sauslihi sakor. Jadi ini Allah mengancam apa, nanti lah aku akan memasukkan dia ke dalam neraka sakor. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Ini ancaman bagi orang-orang yang sombong. Sombong ini menolak kebenaran. Demikian juga wa dzakara aidan takabbur umamil madiyah ala haq. Allah menyebutkan kesombongan umat-umat terdahulu yang tidak mau menerima kebenaran. Faqala an qaumi Nuh alaihissalam, Allah berfirman tentang kisah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum lidaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ini menentangnya, yakni kaumnya Nabi Nuh. Di mana Nabi mengatakan di situ tentang keadaan umatnya. Nabi Nuh di ayat sebelumnya Nabi mengatakan qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Dia Nabi Nuh mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku itu siang dan malam, atau malam dan siang. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Justru mereka lari dari kebenaran. Tambah lari, diseru tambah lari.
Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Jadi telinganya ditutup. Kalau Nabi Nuh membacakan ayat Allah, mereka telinganya ditutup, wajahnya dimasukkan atau menutupkan bajunya ke wajahnya supaya enggak dengar, supaya enggak melihat, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Demikian juga Allah berfirman tentang kaumnya Hud, Nabi Hud alaihissalam. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi haqq. Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri, berlaku sombong congkak di muka bumi bighairi haqq, dengan yang enggak benar. Demikian juga Allah menyebutkan tentang kaumnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Bukan juga ini di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaumnya Nabi Shu'aib. Di mana di situ Allah taala berfirman, qala mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Jadi pembesar amalak ini, pembesar yang menyombongkan diri dari kaumnya, maka mereka mengatakan lanukhrijanna, sungguh kami akan mengeluarkan engkau wahai Shu'aib. Nah, ini Nabi diancam mau dikeluarkan, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari min qaryatina, yakni dari negerimu ini, atau dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami, aw la ta'udunna fi millatina. Qala awalau kunna karihin. Shu'aib berkata, apakah kamu akan mengusir kami kendali pun kami tidak suka. Ini kesombongan kaumnya Nabi Shu'aib, dan hampir tiap Nabi itu ada orang-orang yang menentang itu. Demikian juga qala ta'ala qaumi sholih, Allah Ta'ala berfirman tentang kaumnya Nabi Sholih alaihissalam, qala mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna sholihan mursal min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Kayak sudah masuk Isya, mungkin ada dulu Isya. Sudah masuk, Pak? Hah? Sudah kan? Iya. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 75 hingga 76 Allah berfirman, qala mala'ul ladzina istakbaru, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri itu berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada, jadi sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Maka
qala alladziina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri tadi pun mengatakan, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Jadi orang-orang yang lemah menurut mereka punya beriman. Maka kadang-kadang ya orang itu kadang-kadang yang suka menggunakan akalnya, keminter atau apa, kadang susah, kadang menerima. Orang-orang yang polos, masih polos ini kadang mudah untuk menerima. Tapi sekali lagi hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh menakjubkan disebutkan ya, di antara orang mereka ini, orang-orang yang lemah akalnya, pemikirannya, bagaimana mereka ridho untuk diri mereka, kesombongan, menyombongkan diri dari beribadah kepada Zat yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa, lagi Maha Perkasa, menyombongkan diri. Jadi menyombongkan diri dari mentuluskan, memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Al-Azizil Ghaffar, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian justru mereka menunjukkan ibadah-ibadah mereka, yakni dan kerendahan mereka, ketundukan mereka kepada batu, patung-patung, sebuah batu, pohon, atau makhluk yang lainnya, yang mereka tidak punya kecuali hanya kehinaan. Dan mereka semua makhluk ini butuh kepada Allah Ta'ala. Maka tidak ada semuanya hak disembah kecuali hanya Allah. Maka bagaimana akal mereka itu hilang? Kok mereka enggak berpikir? Jadi mereka hilang dari kebenaran dan huda. Mereka lari dari kebenaran dan petunjuk. Dan penglihatan mereka buta dari cahaya dan sinar yang terang. Maka Maha suci Allah. Jadi ma asna'aha min halin. Alangkah buruknya keadaan mereka itu. Allah Ta'ala berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsirun. Jadi kalau mereka disebut nama Allah, mereka menyombongkan diri hati mereka. Namun ketika disebutkan selain Allah, mereka senang. Ini hati orang-orang kafir. Allah Ta'ala juga berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku aliyatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah, mereka yastakbirun, mereka menyombongkan diri dan mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami hanya karena oleh seorang penyair yang majnun. Nabi dikatakan seorang penyair yang majnun. Allah Ta'ala juga berfirman, wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan apabila engkau menyebutkan Rabbmu, nama Tuhanmu di dalam Al-Quran semata, walau mereka berpaling, lari, menjauh, maka alangkah bodohnya akal-akal semacam itu. Kita berlindung pada Allah minadh-dhalal, dari kesesatan. Nas'aluhu subhanahu ayyarzuqana adzulla li janabihi wa ayyu'idhana min sabili mustakbirin fa huwa wahdahu tabaraka wa ta'ala al-mannu wal mu'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan melimpahkan kepada kita karunia-Nya, pertolongannya. Kita meminta pada Allah agar Allah berkenan memberikan kepada kita ketundukan kepadanya dan melindungi kita dari jalannya orang-orang yang menyombongkan diri. Maka Dia Allah semata tabaraka wa ta'ala yang maha memberikan karunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah pada kita semuanya dan menjadikan kita sekali lagi hamba-hambanya yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.